Yang saya hormati Ustaz Maulana Presiden MA selaku guru kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Takmir Masjid dan seluruh jamaah pengajian, baik ibu maupun bapak, baik dari tamu undangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat dan limpahannya kita pada pagi hari ini dapat didoakan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengajar rutin kita dengan materi fikih yang disampaikan oleh guru kita. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana jadwal pagi hari ini kita akan mengikuti materi pengajian fikih. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh guru kita, oleh karena itu mari kita di dalam menerima materi ini dengan sesama kita memperhatikan, menyimak, sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Tentunya akan menambah pundi-pundi ilmu pengetahuan kita khususnya di bidang fikih ini. Mudah-mudahan dengan menambahnya ilmu yang kita dapatkan akan lebih memperbaiki atau dapat memperbaiki ibadah-ibadah kita selama ini. Mungkin masih banyak yang kurang, mungkin ada yang salah keliru. Dengan kita ngaji ini, insyaallah akan dapat memperbaiki dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ini inti daripada kita mengadakan majelis taklim ini. Oleh karena itu, silakan Pak Ustaz untuk menyampaikan materinya, setelah nanti kita sambungkan dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil berusaha untuk menghidupkan, mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat bisa jadi nyaman mendoakan Allah yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul pada hari-raya itu adalah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menyambut bulan Haji atau bulan Kurban. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan amalan di bulan Haji, baik yang menunaikan ibadah haji ataupun tidak menunaikan ibadah haji, bagi yang mampu, yaitu untuk berkurban atau dalam bahasa fikihnya itu disebut udhiyah. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita sampaikan beberapa hal penting tentang masalah kurban, sejarah mencatat dalam riwayat yang pertama, ibadah kurban itu dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana kisah pembunuhan Qabil dan Habil. Kenapa terjadi pembunuhan Qabil dan Habil? Bahwasanya kurbanannya Habil itu diterima oleh Allah, sedangkan kurbanannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Nah, terus mana disitulah terjadi pembunuhan yang apa? Qabil membunuh Habil. Ini sejarah yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, falamma balagha mawsa'u qala inni ara fil manami anni atauka fanzur madza tara qala ya abati al-khatuma satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika putra Ismail, putranya Ismail menginjak usia belasan, bisa diajak bertemu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Bagaimana pendapat kamu? Ismail menjawab, wahai ayahku, ya abadi al-khatuma satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kerjakan. Semoga aku mendapat itu termasuk orang yang sabar. Terus kalian mendapat Subhanahu Wa Taala dari ayat ini dalam sisi sanad yang kuat bahwasanya perintah ibadah kurban itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pisah, yaitu apa? Penyembelihan putranya Ismail. Baik, yang sekalian yang kami Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama sejarah ibadah kurban. Kemudian yang kedua, perkenaan dengan beberapa hal tentang ibadah kurban. Yang kedua, ibadah kurban dalam bahasa fikih hukumnya adalah sunnah akad bagi yang mampu. Sunnah akad bagi yang mampu. Nah, sebagian ulama fikih yang lain berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu adalah wajib. Ini didukung oleh mazhab Imam Hanafi dan lain-lain. Di mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Makanya orang-orang yang bermazhab Hanafi dan yang mampu, ini wajib kurban. Nah, mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu sunnatul muakkadah, sunnah muakkad bagi yang mampu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kadang-kadang masyarakat kita ini berasumsi ibadah kurban itu seumur hidup sekali. Kenapa tahun ini nggak kurban? Katanya tahun kemarin sudah. Dan sekalian ingatkan Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi mari kita pahamkan bahwasanya ibadah kurban itu likuli sanatin, setiap tahun, yang bukan likuli hayatin, bukan seumur hidup sekali, tetapi kalau setiap tahun yang mampu disunahkan untuk
beribadah kurban. Kemudian yang berikutnya teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, ibadah kurban. Artinya itu adalah menyembelih. Jadi secara bahasa berkorban atau berudhiyah itu adalah menyembelih. Secara istilah fikih berudhiyah atau berkorban itu adalah menyembelih hewannya tertentu, jenis kelaminnya tertentu, umurnya tertentu, waktu nyembelih tertentu, untuk sekian orang tertentu, di waktu nyembelih tertentu, dibagikan kepada orang tertentu dengan niat tertentu, yaitu taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyembelih hewan kurban, hewan yang tertentu. Jadi tidak semua hewan itu bisa disembelih untuk berkurban. Dalam kajian fikih ada 4 hewan yang sah untuk berkurban. 1. Al-badanatu al-ibn, unta dan jenis. Jadi semua unta, ya baik unta Arab, unta India, unta Afrika, semuanya yang berjenis unta sah untuk berkurban. Yang kedua, al-baqar, sapi. Semua jenis sapi sah untuk berkorban. Ada sapi jenis yang besar, kecil, yang namanya sapi sah untuk berkorban. Kemudian yang kedua dikiaskan dengan sapi ataupun lembu, yaitu al-jamus, yaitu kerbau. Semua jenis kerbau sah untuk berkorban. Kemudian yang keempat adalah al-ghanam, semua jenis kambing. Ada kambing al-sibain sah untuk berkorban. Selain jenis 4 hewan ini tidak sah untuk berkorban. Ada yang punya kuda, harganya 1 miliar. Bagaimana korban kuda? Tidak sah. Punya ternak rusa, kijang. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala akhirnya korbannya rusa, kijang, tidak sah untuk berkorban. Syarat kajian fikih sah untuk berkorban hanya ada 4: unta, lembu ataupun sapi, kemudian sejenis sapi ataupun lembu yaitu kerbau, dan yang keempat itu adalah semua jenis kambing. 4 jenis hewan ini sah untuk berkorban. Selain itu tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sekalian dengan subhanallah jenis kelaminnya tertentu. Tidak semua betina subhanallah berkorban. Jenis kelaminnya tertentu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qawlu ayat fa inna al-sirati maqayatun." Berkorbanlah yang sah, gemuk, jantan. Fa innaha al-sirati maqayatun, karena hewan korban itu nanti di hari kiamat akan menjadi kendaraan ketika menyeberang sirat. Secara logika ini logika akal. Kalau jantan dengan betina ini nggak sama. Kalau jantan kuat, tapi kalau betina kurang kuat. Sama sekalian yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, jenis kelaminnya tertentu. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama fikih menjelaskan terkecuali dalam keadaan darurat. Nah ini kadang-kadang banyak orang bilang darurat. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa taala setelah pesan mencari, ya seluruh negeri itu sudah dicari, nggak ada, habis, sudah digorong, ya, sudah digorong oleh masjid A itu. So, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya hanya ada itu. Nah ini namanya darurat daripada nggak korban. Baik, dan sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu adalah umurnya tertentu. Jadi tidak semuanya, ya semuanya ini masih pegiat, masih anak-anak berkorban. Sekalian Subhanahu wa taala dalam
dalam bahasa fikih itu ada beberapa nama. Jadi hewan kalau dari umur 1 tahun itu namanya musimah. Umur 2 tahun namanya ibnu labun. Umur 3 tahun itu namanya fitrah. Umur 4 tahun namanya jadaah. Jadi dalam kajian fikih yang sah untuk ibadah kurban itu namanya jadaah. Jadaah itu genap 3 tahun masuk 4 tahun. Nah, dalam bahasa fikih ciri-ciri jadaah itu giginya sudah ompong. Makanya yang ompong-ompong itu namanya jadaah. Jadaah bahasa kita poel kan. Terus sekalian Subhanahu wa ta'ala, jadi yang ompong itu namanya poel, yang poel itu sah untuk kurban. Makanya sekalian Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa fikih hati-hati ketika induk hewan itu melahirkan, hendaknya ada catatan supaya mudah. Ya, jadi yang dibuatkan akta kelahiran ini bukan kita ada. Hendaknya induk hewan pun ketika melahirkan ada catatannya, tapi tidak didaftarkan ke catatan sipil. Sekarang Subhanahu wa ta'ala ya mohon pada peternak ini itu punya dokumen Pak, bahasanya ini melahirkan jantan tanggal sekian dan sekian. Kalau memang untuk berkorban, silakan Subhanahu wa ta'ala itu hati-hatinya. Jangan kira-kira aja. Ini main kira-kira aja. Pokoknya besar gede, mahal aja. Silakan Subhanahu wa ta'ala karena ini untuk ibadah ada syarat. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ibadah kurban ini sistem paket. Dalam kajian fikih, unta, teruk, sapi ini untuk sab'ata nafarin, untuk 7 orang. Kalau yang namanya kambing wahid, itu lewahid untuk 1 orang. Bisa 1 keluarga hasil Subhanahu wa ta'ala untuk 7 orang, ataupun orang lain, ataupun jamaah, ataupun mungkin sistem arisan untuk silakan. Sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kambing ya ini khusus untuk satu orang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sebagaimana terjadi di masyarakat kita, di sekolahan. Sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, ini sekolahan A iuran hanya 50.000. Kumpullah uang sekian puluh juta untuk yaitu berkorban, dapat sekian sapi. Sekalian akan Subhanahu wa ta'ala dalam kajian ini itu untuk pendidikan, untuk tarbiyah. Masuk 50.000 korban. Sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi paket 7 orang itu 3 juta sekian atau 4 juta. Nah, sekalian akan Subhanahu wa ta'ala itu untuk pendidikan anak, ya, untuk mendidik supaya dia berinfak, bersedekah, cinta dengan ibadah kurban. Terus sekalian akan Subhanahu wa ta'ala supaya sah mengesahkan ibadah, maka ketika menyembelih itu di atas namakan 7 orang, baik guru-gurunya, makanya staf tata usahanya, atau wali kelasnya, ataupun kita dapat bantuan dari sebuah perusahaan, ya perusahaan A, ya ini melalui CSR-nya, jadi itu diberikan seekor sapi diberikan kepada masjid A. Nah, terus sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal perusahaan itu, perusahaan itu adalah nasional ataupun internasional. Nah, bagaimana supaya sah dalam ibadah kurbannya? Maka sapi tadi itu
hewan kurban tadi itu diatasnamakan pengurus, ya, pengurus ya, 7 orang. Kalau pengurusnya sudah berarti ya saksi-saksinya ataupun jamaah muslimin muslimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih dijelaskan bahwasanya paket 7 orang tadi itu bisa masuk hidup jika diperbolehkan yang sudah meninggal dunia. Terus Subhanahu wa taala yang masih hidup jelas, yang meninggal dunia bagaimana? Para alim ulama ingin menjelaskan memperbolehkan. Yang memberikan dapat pahala, kemudian yang di atas namakan almarhum sudah dapat pahala supaya menjadi yaitu pahala sedekah jariyah karena bentuk yaitu cintanya kepada orang tuanya, bakti kepada kedua orang tuanya walaupun toh sudah meninggal dunia tetap dikorbankan. Para alim ulama menjelaskan boleh. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan pada sesi tanya jawab bisa disampaikan. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menyembelih ini tertentu. Jadi tidak setiap saat, setiap saat menyembelih. Nah, itu namanya bukan korban. Ya, itu namanya sedekahan atau among-among. Ya, riungan. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala waktu menyembelih. Ya, ini ditentukan sebagaimana ya dalam khutbah kami sampaikan, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika, fasholli salatlah li rabbika, kepada Tuhanmu. Sebagian ulama tafsir ayat ini berkenaan dengan yaitu apa? Salat Idul Adha. Jadi pertama adalah salat dulu, wal ham. Kemudian yaitu apa? Menyembelih. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala waktu menyembelih hewan kurban dimulai setelah sholat hari raya Idul Adha. Sekalian Subhanahu wa taala sebelum waktu subuh, sebelum sholat ada kambing mungkin keikat spontan. Terus Subhanahu wa taala disembelih. Padahal itu hewan kurban, bagaimana itu bukan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban itu adalah yaitu setelah sholat hari raya Idul Adha. Dalam kajian fikih disunahkan bagi yang berkurban, disunahkan untuk berpuasa. Dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau mampu. Kalau nggak mampu ya semampunya, minimal tarian Arafah, tidak motong-motong rambut, potong kuku, kemudian hadir di penyembelihan. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih ada beberapa amalan sunnah ya ketika menyembelih. Terus Subhanahu wa taala, satu, mengucapkan bismillah tasmiyah. Terus sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih syarat untuk menyembelih fasamilah, ucapkan asmaullah, bismillah cukup. Sebagian ulama fikih itu menyempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hanya bismillah? Karena Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang. Sedangkan menyembelih itu nggak kasih sayang, makanya cukup dengan bismillah. Baik, terus sekali akan Subhanahu wa taala kemudian membaca sholawat. Ya, sebagian ulama ini awal dengan ta'awud, baca bismillah, baca sholawat, kemudian menghadap qiblat, ya, kemudian berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah ini kurban dari fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan. Kemudian takbir, ya, kemudian takbir. Dan sekalian akan Subhanahu wa taala dengan diiringi takbir, tahlil, tasbih, tahmid. Dan sekalian Subhanahu wa taala hewan kurban di sini. Dengan munculnya darah hewan kurban, dosa-dosa orang yang berkorban diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Terus sekalian akan Subhanahu wa taala
supaya sholat hewan kurban, supaya itulah yaitu apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menyembelih hewan kurban ini adalah selepas sholat hari raya Idul Adha, diteruskan tanggal 11, 12, 13, terakhir adalah sebelum waktu asar tanggal 15. Sebagaimana dalam Al-Quran Subhanahu wa taala disunahkan dengan terbenamnya matahari hari raya Idul Adha, maka disunahkan untuk memandangkan tahlil, tasbih, tahmid semalam suntuk sampai khatib naik mimbar, baik di rumah, baik di jalan, ya, baik baik di perjalanan, baik di rumah, di mana saja, baik dengan dengan mic, dengan HP, dengan tape, ya, dengan kaset. Tapi dianjurkan yang Subhanahu wa taala yang takbiran itu kita, mulut kita. Ya, jangan sampai yaitu apa? Dari maghrib sampai khatib naik mimbar kaset terus takbiran lagi. Nah, kita seandainya capek ya disambung dengan kaset itu enggak apa-apa. Baik, yang Subhanahu wa taala dilanjutkan yaitu apa? Selepas sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ya, terus Subhanahu wa taala pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, kemudian malam sholat tahajud, lepas sholat tahajud, sholat malam pun juga disunahkan untuk takbiran, kemudian subuh, terus tanggal 11, 12, 13, terakhir adalah takbiran itu adalah ba'da asar. Jadi jam 9 Subhanahu wa taala pada asar wiridanya terakhir takbiran, dan sebelum asar terakhir menyembelih hewan kurban. Kemudian maghribnya wiridanya sudah biasa, astagfirullahaladzim. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nama sekalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah disembelih, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ada beberapa hewan kurban yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama cacat bali. Terus Subhanahu wa taala buta. Jadi ini hewan ini punya mata, tapi matanya cacat bali, merem bali, buta. Baik dua-duanya ataupun satu, bagaimana? Tidak sah untuk berkurban. Subhanahu wa taala hanya mungkin sakit sedikit nggak apa-apa, dimakful. Tapi kalau memang buta, baik dua-duanya ataupun satu, bagaimana? Walaupun terkumpul tidak sah. Subhanahu wa taala ini untuk ibadah. Kemudian yang berikutnya coba sekalian akan Allah Subhanahu wa taala cacat. Pertama adalah matanya. Kemudian yang kedua ini kakinya. Ya, kakinya ini 3 Pak. Kakinya juga ataupun kakinya lamban. Kurang atau kelebihan. Nah, ini enggak jadi. Cacat. Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kupingnya 1 Pak. Kupingnya 1, ya, ekornya kepotong Pak Andi. Nah ini namanya cacat. Nah, sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu sakit yang sangat, ya, sakit yang sangat. Sekalian akan Subhanahu wa taala, ya, sakit tidak sah untuk berkorban. Kemudian yang berikutnya itu adalah kurus, tua, poel, ya, giginya sudah ompong, tapi hanya kulit sama tulang Pak. Nah gimana ini? Tidak sah untuk berkorban. Terus kalau akan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam riwayat, ya, sempurnakanlah yaitu apa? Dalam berkorban. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat semuanya itu akan disempurnakan. Disunahkan warnanya itu disunahkan itu adalah warna putih lagi. Kambingnya warnanya putih, sapinya warnanya putih, itu kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya apa saja. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala tanduknya ini pun juga 2 Pak. Bagaimana kalau memang nggak punya tanduk? Ya, namanya jenis.
Tapi ada tanduk satu ke atas, satu ke bawah, ataupun ke bawah semua. Nah, sekalian Subhanahu wa taala walaupun itu tidak dimakan, tapi itu menjadi kesempurnaan di dalam ibadah. Baik, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah disembelih dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara fikih kurban itu adalah kita bicara daging, ya, cara daging. Setelah disembelih, dan sekalian semua kulitnya dilepas, dagingnya diambil. Kita bicara fikih kurban yang dijelaskan itu adalah yaitu daging. Bagi yang berkorban biasa itu diperbolehkan untuk mengambil yaitu seperti ini. Sekalian Subhanahu wa taala hanya boleh mengambil. Kalau yang lebih bagus ya disedekahkan semua. Mengambil 1 potong, 2 potong untuk ngambil berkah. Semakin banyak yang disedekahkan semakin banyak pahalanya. Nah, dalam kajian fikih yang berkorban itu boleh yaitu apa? Ngambil yaitu seperti ini. Seandainya kambingnya itu ada 15 kilo, maka 5 kilo boleh. Yaitu apa yang berkorban itu mengambilnya. Yang 10 kilo disedekahkan. Diberikan kepada fakir miskin, statusnya nama sedekah. Kalau diberikan kepada orang kaya namanya haji. Kemudian jemaah sekalian Subhanahu wa taala, bagi yang berkorban statusnya adalah nada, maka 1 helai rambut pun nggak boleh ngambil, 1 suap pun nggak boleh ngambil. Apa yang berhubungan dengan luar korban sama sekali tidak boleh ngambil. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diperbolehkan untuk mengambil. Tetapi ketika disedekahkan semua itu bagus. Ya, bisa disembelih sendiri, bisa diserahkan kepada panitia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih ibadah kurban dagingnya disedekahkan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah ini disunahkan yaitu dengan dalam keadaan masak. Itu daging akikah, kambing. Tapi kalau kurban ini disunahkan disedekahkan dalam keadaan mentah, terkecuali dalam keadaan darurat. Sekalian Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan dalam keadaan mentah. Ya, kalau akikah dalam keadaan masak. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sesuatu yang berkenaan dengan hewan kurban ini tidak diperbolehkan untuk dijual. Seperti kulitnya dijual, tulangnya dijual, kakinya dijual, jeroannya dijual, kepalanya dijual. Secara fikih tidak sah jual beli itu. Nah, bagaimana supaya sah secara fikih dan semuanya dapat manfaat? Akadnya bukan jual beli tapi dihargakan. Kepala dihargakan sekian, kaki harganya sekian, jeroan sekian, kulit sekian. Nah, setelah dihargakan maka terkumpullah uang. Nah, uang itu digunakan untuk maslahah. Uang itu digunakan untuk maslahah. Terus kita mendapat Subhanahu wa taala, kita ini di kota Pak, yang nyembelih ada transportnya. Kita bagi tidak pakai daun Pak, di plastik Pak. Kemudian ada makan siang, ada seragamnya, ada taruhnya, ya macam-macam operasional itu Pak. Itu dari mana operasional itu? Nah, Rasulullah Subhanahu wa taala para ulama fikih menjelaskan operasional tadi itu diambilkan dari itu ataupun dibebankan kepada yang korban sekian, operasional sekian, jumlahnya sekian. Nah, Rasulullah Subhanahu wa taala yang enggak boleh itu setelah terkumpul dana sekian itu dimasukin kantong. Nah, ini yang enggak boleh Pak. Persen ulang itu nggak boleh. Baik, yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita bicara bagi yang berkorban itu diperbolehkan mengambil seperti ini. Kalau diberikan semuanya itu lebih bagus, semakin banyak pahalanya. Hanya mengambil
diambil mungkin berkahnya dari satu potong ataupun dua potong persilakan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir semuanya ini diniati hanya karena Allah. Taqarrub ila Allah. Maka dikatakan kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu dari kata bahasa Arab qurban. Qurban, ya kurban. Jadi sebenarnya subhanahu wa ta'ala kurban itu artinya dalam bahasa Arab adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sekali lagi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya hanya karena Allah, ya, kemudian mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras bagi siapa yang diberi kelebihan rezeki tetapi dia tidak untuk berkorban, malah untuk yang lain. Rasulullah mengancam satu, jangan di tepi tempat sholatku. Fala taqrabanna musallana, jangan deketi tempat sholatku, masjidku, Masjid Nabawi. Yang kedua, fal yamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan wa insya'a Majusiyan, silakan mati milik Yahudi Nasrani Majusi. Sila subhanahu wa ta'ala apakah betul menjadi orang Yahudi Nasrani Majusi? Tidak. Sifatnya bukan langsung menjadi orang Yahudi Nasrani, sifatnya seperti orang Yahudi Nasrani, yaitu apa? Tidak taat, yaitu kufur. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang pada akhirnya kita bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu kurban. Amin. Baik, Allah Subhanahu wa taala waktu sudah memberikan kesekian. Sambil menunggu waktu Isra masih ada beberapa waktu. Pada bagian yang kedua ada diskusi dialog, mungkin ada hal yang penting yang belum tadi kami sampaikan, yang mau disampaikan ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan yang masih bisa ibadah, muamalah, masalah dan akhlak untuk amali sebagaimana biasa. Rasulullah setiap ngomong sesuatu yang ada nilai yang baik, ini diawali dengan kesempatan. Silakan Pak Haji dulu untuk. Baik, terima kasih.